Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat yang berbahagia, semoga kita senantiasa ada dalam hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita. Sahabat, jika kita merenungkan bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amalan-amalan mereka yang luar biasa, kita bisa mendapati sebuah pelajaran yang begitu berharga dalam kehidupan kita. Kita melihat konsep keimanan itu bukan hanya sebatas retorika di mulut, bukan hanya sebatas retorika di podium saja, atau menjadi bahan khutbah ataupun sebatas hiasan di bibir saja, tetapi dalam kehidupan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapati sebuah keselarasan antara konsep keilmuan yang mereka miliki, ya, keselarasan antara hati, ucapan dan tindakan, sehingga inspirasi Islam, inspirasi keimanan yang dimana sumbernya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan hanya sebatas ilmu saja, tetapi mereka mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran yang ada dalam dada-dada mereka, yang ada dalam hafalan-hafalan mereka, sehingga Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan, tetapi Al-Quran menjadi sebuah inspirasi bagi kehidupan mereka, sehingga ternyata dengan totalitasnya mereka dalam keimanan dan totalitas mereka dalam mengamalkan keislamannya, ya, ada salah satu cuplikan diceritakan bagaimana keseriusan mereka dalam beramal, dalam membumikan iman mereka. Ketika mereka menghafal Al-Quran, mereka tidak menambah hafalannya. Mereka cukupan 10 ayat, mereka hafalkan dan mereka amalkan. Setelah itu, barulah mereka menambah hafalannya lagi. Nah, oleh karena itu kita tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji mereka, menjamin kualitas mereka itu dengan sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya umat manusia itu adalah generasiku, ya, generasi sahabat yang bercumbu mesra dengan Rasulullah, yang di mana segala gerak-gerik Rasulullah mereka tiru, mereka amalkan, ya, dengan sepenuh hati mereka, sehingga pribadi yang sempurna itu menjadi kekasih mereka dalam kehidupan. Jadi mereka benar-benar berani berkorban, berani mengeluarkan apapun, ya, agar sang kekasih hatinya bahagia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, dan tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian manusia setelahnya dan manusia setelahnya. Maka dari sana kita bisa tarik sebuah kesimpulan dan kita bisa menemukan sebuah jawaban bagaimana sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ketika mengalami sebuah penyiksaan yang sungguh luar biasa, bagaimana ketika Bilal, ya, disuruh keluar dari Islam, mendeklarasikan kesyirikan dan penghambaannya kepada Lata dan Uzza, tetapi Bilal menolak dengan lantang. Satu-satunya ungkapan yang keluar dari lisannya adalah ahad, ahad, ahad. Penyiksaan yang
dalam kurun waktu yang tidak sebentar, sebuah penyiksaan yang begitu bertubi-tubi. Bagaimana badan yang dijemur di atas padang pasir yang begitu panas, kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakit yang sungguh luar biasa. Badan kita ditelentangkan di padang pasir yang luas dalam cuaca yang begitu panas, pasti begitu menyakitkan. Dan tidak berhenti di sana saja. Bilal bin Rabah digencet badannya, ya, disimpan badannya di atas badannya itu dengan batu yang besar. Tetapi penyiksaan-penyiksaan itu tidak menjadikan imannya goyah, tidak mempertanyakan dalam dirinya, kenapa kok Allah tidak menolong? Saya sudah beriman, kenapa kok Allah tidak menolong? Ada sebuah ketangguhan dari keimanan tersebut, menyerahkan semua pengorbanan dan keyakinan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang tidak tergoyahkan dengan syubhat-syubhat, dengan bisikan-bisikan setan, dengan talbisul iblis, tetapi keimanannya tetap kokoh dan teguh. Bahkan kita juga mendapati bagaimana sahabat keluarga Ammar bin Yasir, ya, kita mendapati sebuah cerita yang tidak kalah lebih menyakitkan, lebih menderita. Semua ayah ibunya meninggal dengan penyiksaan yang sungguh luar biasa, tetapi mereka tetap fokus, mereka tetap yakin dengan keimanannya, mereka tetap teguh memegang keyakinannya walaupun mendapatkan sebuah siksaan yang sungguh luar biasa. Lalu bagaimanakah jika penyiksaan-penyiksaan itu menimpa kita, menimpa keluarga kita? Mampukah kita dengan lantang mendeklarasikan ketauhidan, dengan lantang mendeklarasikan keimanan kita ketika kita disiksa atau keluarga kita dizalimi? Nah, gambaran itulah yang menjadi secuil gambaran dari kualitas keimanan kita yang mungkin masih seperti remahan-remahan rengginang di kaleng kongguan di waktu Lebaran. Dan kita mendapati juga bagaimana Al-Quran menjadi sebuah inspirasi bagi kehidupan mereka. Bagaimana ego yang ada dalam diri itu hilang sirna dengan keimanan. Ya, yang menarik dari sebuah kisah Umar bin Khattab ketika Khalid bin Walid menjadi panglima perang, dan waktu itu sedang ada sebuah pertempuran melawan Romawi, yang dimana pada masyarakat Islam pada saat itu mereka benar-benar optimis luar biasa bahwa kaum muslimin pasti memenangkan pertarungan melawan negeri Romawi pada saat itu. Pasti kaum muslimin itu menang. Kenapa? Karena ada sosok Khalid bin Walid. Semua masyarakat pada saat itu tanpa melibatkan izin Allah, mereka mungkin karena khilaf, jadi terlontarlah sebuah ucapan-ucapan yang menurut Umar bin Khattab ini bahaya, akan mengganggu keimanan mereka, akan menodai ketauhidan mereka. Jadi mereka yakin pertempuran kaum muslimin dengan Romawi itu pasti dimenangkan oleh pasukan muslim. Kenapa? Karena Khalid bin Walid itu tidak ada sejarah dalam hidupnya itu terkalahkan dalam sebuah peperangan. Udahlah, pasti menang. Khalid bin Walid gitu loh, nggak pernah kalah dalam peperangan apapun. Nah, dari sinilah seorang Umar bin Khattab melihat dengan kacamata keimanan dan kecerdasan akalnya, mampu menerawang peluang-peluang mana yang akan mengakibatkan masyarakatnya terjerumus ke dalam kesyirikan, yang menjamin kemenangan ada di tangan Khalid bin Walid tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebuah hal yang sangat menarik. Maka pada saat itu Khalid bin Walid dicopot dari jabatan sebagai seorang panglima. Kenapa? Karena ketika berbicara face to face Umar dengan Khalid, maka Umar pun mengungkapkan kegelisahannya, unek-unek dalam hatinya, takut masyarakat ini menjadi terjerumus dalam kesyirikan,
Ya, mereka dengan penuh keyakinan akan memenangkan peperangan yang kau pimpin karena kekuatan dari Khalid bin Walid yang tidak ada bandingannya. Yang lebih uniknya lagi, ternyata pencopotan Khalid bin Walid dari jabatannya itu tidak mengakibatkan egoisentris dalam diri Khalid itu muncul. Sebuah egonya itu kejang-kejang, egonya itu meluncur, egonya itu langsung reaktif merespon pencopotan tersebut. Tetapi inilah inspirasi keimanan mereka. Inilah inspirasi Al-Quran yang sudah ada dalam jiwanya. Tidak membutuhkan validitas pengakuan dari orang-orang. Tidak membutuhkan pengakuan dari masyarakat. Tidak membutuhkan pengakuan dan lain sebagainya dari hal-hal yang berkaitan dengan popularitas dan lain sebagainya. Khalid menerima dengan penuh lapang dada karena apa yang dikatakan oleh Umar adalah benar adanya. Jadi di sini standarnya adalah bukan dekat tidak dekat seseorang itu ketika mengkritik, ketika memberikan masukan, tetapi yang menjadi barometernya itu adalah kebenaran. Inilah sebuah pelajaran penting. Kita harus membuka diri kita dari kritikan, dari saran, apalagi kita seorang pemimpin yang memiliki amanah tanggung jawab memimpin bawahan kita ataupun amanah jabatan dan lain sebagainya. Maka pentingnya untuk menjadi standar kebenaran itu adalah sesuatu yang benar dan logis. Logis menurut akal dan menurut perspektif ketauhidan. Dan akhirnya Khalid bin Walid pun ikut berperang. Ada yang bertanya, ini unik banget. Ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Wahai Khalid, engkau kan udah dicopot dari jabatan sebagai seorang panglima, kenapa engkau masih ikut berperang? Nggak malu apa asalnya pemimpin terus ada di bawah ikut nimbrung, ikut berperang dan lain sebagainya?" Lalu apa jawaban dari Khalid bin Walid? "Aku berperang. Aku berjuang bukan karena jabatan, bukan karena Umar, tapi aku berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sebuah ungkapan yang luar biasa. Dari sinilah kita bisa mendapati bagaimana Al-Quran itu bukan hanya menjadi sebuah hiasan di mulut saja, tetapi terpatri dalam relung-relung jiwa kita sehingga menyinari setiap langkah kita. Maka maha benar Allah dengan firman-Nya, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, maka sungguh hidupnya akan ada dalam sebuah kesempitan yang sungguh luar biasa. Nah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan kita. Al-Quran menjadi standar kebenaran kita. Al-Quran menjadi sebuah pertimbangan sebelum kita melangkah, sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak. Demikian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.